Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama dan utama, kebahagiaan bisa membersamai lagi teman-teman Pramitra. Intinya kebahagiaan senantiasa ya ketika bisa membersamai teman-teman, dan terus terang di luar perkiraan saya audiensnya. Dalam perkiraan saya audiensnya itu beragam antara yang senior antara yang senior dengan yang muda-muda gitu. Jadi nanti mungkin saya harus menyesuaikan juga artinya yang ada dalam paparan nanti dengan audiens gitu artinya ya. Walaupun ini memang hybrid ya, mungkin yang di Prabu Mulih dengan Kota Bumi juga mungkin ada yang beragam juga. Itu ternyata Gen Z semua ya. Ba'da tahmid wa sholawat, ini puasa ke berapa? 7. Mungkin ada yang udah ke-8 mungkin. Kerasa nggak puasanya? Udah tahu-tahu udah hari ke-7, hari ke-8 aja. Ada yang udah hatam Quran mungkin? Mary udah hatam ketiga kayaknya ya. Yang hatam apa dulu nih makanya nih gitu kan? Hatam Quran apa hatam drakor gitu. Alhamdulillah biasanya setelah melampaui euforia di hari-hari pertama Ramadan, biasanya hari ke-7 mulai menyelow. Apa tuh istilah apa tuh? Jadi slow, nggak sesemangat ketika awal-awal Ramadan gitu. Ini yang kita patut berhati-hati. Mudah-mudahan tetap bisa dijaga semangat Ramadannya. Baik, yang di request temanya soal anxiety. Ramadan tanpa anxiety. Memang karena kemarin saya sempat nyampein tema itu di IG, dan saya tahu bukan tema yang populer karena biasanya Ramadan dikaitkan dengan kemuliaan, keberkahan, yang hal-hal yang seperti itulah. Jadi rasa-rasanya saya belum nemu gitu yang membahas Ramadan tapi terkait dengan kecemasan. Menurut saya ini sesuatu yang justru harus kita bahas. Saya coba berempati dengan kondisi audiens di pukul 13.30 siang ini. Yang tentu saja ini bukan peak time untuk menyimak kajian gitu sebetulnya. Saya baru kemarin ya isi anak SMA yang kelas 11, ada 400 anak di SMA 1 Natar, jam 11, tidak sesiang ini. Nggak sesiang ini jam 11, tapi itu udah cukup terganggu fokusnya ya. Ini jelas pakai bantuan chat GPT ya. Itu ada yang apa tuh tulisannya tuh, saya mohon izin ya kalau misalnya kadang-kadang berdiri, cuma nanti mungkin lebih banyak duduknya ya, mohon maaf. Ini kondisinya kan karena kita hybrid, yang offline di sini maupun ada yang online teman-teman yang di tempat yang lain ya. Jadi saya mencoba membaca bahwa kondisinya menantang gitu ya, melakukan kajian di siang ini. Cuma tadi saya coba memahami kenapa dia ada ini siang gitu, karena relatif jamnya nggak terlalu sibuk gitu ya. Ini misalnya ya kalau yang di ruangan AC terlulu, itu bukan terlulu ya, terlulu temennya terlele ya. AC terlulu nyaman. Dan yang online juga mungkin bisa jadi kameranya on tapi sebetulnya udah nggak terlalu fokus lagi. Karena memang jam siang ini memang jam circadian deep istilahnya gitu ya. Memang kondisi fisik kita memang secara umum bahkan tidak dalam kondisi puasa pun ada penurunan. Ya saya yakin di sini banyak orang kesehatan kan, pasti paham lah soal kondisi biologis kita. Baik, lanjut aja. Ini kalau yang nggak kerja, kan kalau ini karena kerja ya. Biasanya pulang jam berapa? Jam 8 pagi besok. Jam 8 malam, subhanallah ya. Bisa sampai jam 9 ya, bisa sampai jam 12 kayak Cinderella ya. Saya mau ulas sedikit konten yang saya sampaikan di Instagram, mungkin itu yang jadi pemicu materi kita siang hari ini terkait dengan hampa di momen mulia, yaitu yang saya bahasain begitu ya. Jadi memang ya konteksnya seperti itu. Kita memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan barokah. Tapi jarang sekali
ada kajian soal mengapa ada perasaan-perasaan yang seperti itu justru hadir ketika bulan Ramadan. Itu yang pengen kita kaji. Kenapa justru malah perasaan ada hampa, kosong gitu, atau kecemasan gitu misalnya ya. Ya, lanjut aja. Next. Ini nanti ada beberapa yang kayaknya memang harus diklik-klik gitu ya Mas ya. Biar dia goyang-goyang gitu. Animate gitu. Ya ini ya misalnya ini ya. Harusnya jadi bulannya mulia tapi gimana kalau yang kita rasain justru perasaan tertekan gitu. Dan mungkin kalau kita curhat ke orang yang kurang tepat, jawabannya adalah sebagaimana yang ada di situ. Kamu nggak boleh gitu. Ini kan bulan Ramadan. Ya. Seharusnya itu ya nggak boleh banyak mengeluh gitu misalnya gitu. Justru nasihatnya kayak gitu. Atau yang seperti itu. Atau yang lebih judging lagi, berarti kita lagi kurang iman. Ntar kita bahas ya. Padahal sebetulnya yang terjadi itu bukan karena Ramadannya, tapi memang ada semacam kondisi yang khas terjadi ketika bulan Ramadan pun Idul Fitri yang menyebabkan kita punya perasaan yang sedemikian. Karena apa? Ada yang takut ketemu keluarga. Jadi kalau keluarga ibu saya itu keluarga besar banget, itu biasanya suka ngadain acara halal bihalal gitu ya. Di Lebaran hari kedua itu biasanya di Jakarta karena banyak keluarga yang di Jakarta. Itu keluarga besar banget gitu loh, keluarga kakek dan adik beradiknya kakek lah begitu. Ada om itu yang nggak pernah datang. Saya menduga-duga aja. Tapi kurang lebih ada yang seperti itulah. Ada yang justru kalau ketemu keluarga tuh dia malah nggak happy gitu loh. Nggak jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu atau dirindu-rindu. Takut ditanya pencapaian. Oh. Pencapaian. Yang belum lulus ditanya kapan lulus. Begitu udah lulus ditanya kapan kerja. Udah kerja belum nikah, kapan nikah. Udah nikah belum punya anak, kapan punya anak. Punya anak cewek belum punya anak cowok, ditanya kapan punya anak cowok. Yang mana gue tahu gitu kan ya. Tapi kan kira-kira begitu ya kondisinya. Atau kumpul keluarga sama dengan drama. Ngelebihin racin dan drakor itu iya sih. Kalau yang diposting mah pesannya seru gitu ya, salam-salaman, foto keluarga happy, padahal ada cerita di balik itu semua gitu misalnya. Kadang-kadang tiap keluarga ada story-nya. Cemas, ini bagi yang jadi kepala keluarga. Cemas soal biaya pulkam. Biaya pulkam itu bukan cuma biaya pulkam ya kan, tapi biaya ngasih THR ponakan, ya nggak, dia udah pernah ngerasain belum gitu. Yang kayak gitu ya, itu bukan cuma ponakan, kadang-kadang emaknya juga gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu ya. Atau yang lainnya mungkin ada lagi yang lain. Lanjut. Nah ini kita harus mengakui bahwa saat Ramadan pun menjelang Idul Fitri itu ada tekanan ekonomi yang bertambah. Dan walaupun ada THR, yakinlah THR itu biasanya biaya yang dikeluarkan melampaui THR plus gaji kita, iya kan? Bahkan ada kalau yang biasanya kampungnya agak jauh gitu ya, itu bahkan sampai gaji pendapatan dia selama setahun itu, itulah yang benar-benar dikumpulin dalam rangka semata-mata untuk bisa pulang Lebaran. Dan ya ini banyak gitu fenomena yang seperti itu. Dan tekanan ekonomi ini jelas punya dampak psikologis ya. Dan ternyata ini juga bukan fenomena di Indonesia aja ya. Ternyata fenomena holiday itu, termasuk Natal gitu misalnya, itu juga terjadi di negara-negara lain gitu, maksudnya gitu ya. Itu ada tinjauan, ada jurnalnya, holiday anxiety gitu kan. Jadi ternyata sama, mereka juga ngerasain. Saya nggak tahu ya, mereka ada versi THR apa enggak, nggak ngerti gitu. Tapi kecemasannya hampir sama. Terus kalau di kita umumnya menjelang Idul Fitri pas Ramadan, saya baru sehari 2 hari sebelum Ramadan ada kejadian di rumah saya. Jadi depan rumah saya itu ada tukang tambal ban. Depan pagar rumah pojokan itu ada tukang tambal ban. Dia lagi jemput anaknya sekolah.
Terus ada orang yang pengen ngebuka warung bengkelnya itu, warung bengkelnya warung kecil gitu, warung tambal ban. Ada orang mau ngebuka warung bengkelnya pakai linggis gitu ya, intinya pengen pengen nyuri lah. Dan namanya warung tambal ban mungkin nggak banyak juga yang mau diambil apaan gitu kan. Tapi subhanallahnya ketangkep gitu pelakunya. Dan saya baru tahu ketika heboh polisi udah datang di depan. Jadi saya ngobrol sama polisi di depan. Ya, biasa Bu, kalau udah Ramadan mau lebaran begini biasa. Banyak terjadi yang begal motor, yang begitu-begitu ya. Jadi memang karena tekanan ekonominya, orang nggak mikirin Ramadannya loh, orang mikirin lebarannya. Jangan-jangan dia nggak puasa juga itu gitu. Tapi ya itu real gitu kan yang terjadi gitu. Ya. Nah itu yang terjadi seperti itu ya, alih-alih menenteramkan yang terjadi seringnya overthinking, soal ekspektasi diri, soal tekanan sosial, standarisasi ngerayain hari raya. Anak saya yang cewek itu pernah protes, kok kita tuh nggak punya baju sarimbit sih Mi, selama lebaran gitu ya, bajunya dikompakin gitu loh, uniform gitu. Ya, paling dulu waktu masih kecil dimirip-miripin. Nah, gitu dimirip-miripin. Orangnya coklat-coklat semua, paling gitu ya. Tapi kok nggak pernah sih gitu yang biar agak bagus dikit kayak fotonya gitu ya. Tapi ya begitu, artinya ada standar ngerayain hari raya yang kadang-kadang di benak kita tuh harusnya gitu loh. Harusnya punya nih. Padahal harusnya tuh jangan-jangan nggak harusnya gitu. Jangan-jangan harusnya itu nggak harus gitu sebetulnya ya. Nah ini ya, padahal Islam jelas nggak menghadirkan Ramadan itu sebagai beban, sebagai sesuatu yang sifatnya berat. Yang sering bikin berat itu justru budaya, ngebukti-buktiinnya, standar sosialnya, gitu kan. Ya. Hidup yang kudu terlihat baik-baik aja, padahal jangan-jangan pulang Lebaran makannya tempe doang, gitu ya. Karena jadi ngirit, gitu ya, misalnya gitu. Demi memperlihatkan segala sesuatu ketika lebaran gitu ya. Yang bikin berat juga nasar dan kastengel, ini bukan kode ya. Ayo kembaliin Ramadan jadi momentum untuk beneran pulang dan muhasabah ya. Lanjut. Nah, saya mau masuk ke sini terlebih dahulu. Mungkin ada yang udah pernah dapat kajian yang seperti ini. Tapi ini menurut saya sesuatu yang sangat asasi ketika bicara soal tadi itu semua beban, tekanan tadi itu. Bicara soal kecerdasan emosi. Saya waktu itu pernah ya ditanya sama Bu Wulan ya. Coba deh sebutin, Bu Wulan yang psikolog ya. Coba sebutin 4 kecerdasan emosi. Ya karena saya baca dan dia tahu saya baca gitu. Bukunya Daniel Goleman. Daniel Goleman bukunya soal kecerdasan emosi, emotional quotient. Sering banget dipakai jadi rujukan. Bicara soal kecerdasan emosi. Itu yang pertama, ada 4 ya, nanti diklik ya Mas ya, nanti ya, next. Yang pertama dan kedua tuh bicara soal diri kita sendiri. Soal diri kita sendiri. Nanti yang ketiga dan 4 bicara soal kita dan orang lain. Yang paling pertama banget, yang paling asasi banget, itu adalah mengenali emosi diri kita sendiri. Kalau dulu anak-anak saya sekolah di sekolahnya ya, itu ada LK-nya itu, apa tuh, lembar harian. Itu suka ada gambar muka orang gitu kan, gambar muka orang terus nanti ditandain dia lagi happy, lagi senyum, apalagi sedih, apalagi lempeng aja. Kadang-kadang kalau ada yang anaknya agak dramatis dikasih air mata gitu. Gambarnya itu keren tuh gurunya gitu ya. Itu ngajarin apa, kemampuan dia untuk bisa mengenali emosinya sendiri. Dan itu yang paling mendasar ketika bicara soal kecerdasan emosi. Pernah ketemu nggak ada orang yang semua gesturnya menunjukkan dia marah? Semua gesturnya. Tapi kalau ditanya, lagi marah ya Mbak? Enggak, gitu. Itu berarti bermasalah kecerdasan emosinya, gitu. Karena kecerdasan emosi yang paling mendasar itu adalah mengenali emosi kita dan bisa kasih nama. Kita kenal tuh, oh kalau saya lagi marah nih, oh saya lagi seneng, saya lagi apa aja, sebut aja semuanya gitu. Semua emosi itu dikasih nama gitu loh.
Jadi kalau di Indonesia ini yang menarik apa? Suka dibilang emosi negatif ya. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif itu yang bahagia, hatinya damai gitu-gitu tuh ya. Tapi kalau yang negatif apa? Yang nangis, marah gitu kan? Disebut sebagai emosi negatif. Padahal pada dasarnya pemberian label nama yang seperti itu menunjukkan bahwa kita kadang-kadang nggak mau punya emosi yang seperti ini. Misalnya apa? Anak laki nggak boleh cengeng, anak laki nggak boleh nangis. Sering dengar yang kayak gitu untuk yang para laki-laki begitu. Kalau gitu dibedah aja kelenjar air matanya dibuang gitu. Karena fitrahnya manusia ya boleh nangis lah walaupun laki-laki juga. Ya kita bisa merasakan semua bentuk emosi itu, takut, bahagia, itu misalnya. Ya itu manusiawi gitu loh. Allah memang kasih semua itu sebagai bentuk fitrah kita sebagai manusia. Yang pertama, mengenali emosi diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, setelah mengenali baru mengelola. Kalau belum sampai pada tahap yang mengenali, udah pengen mengelola, ya nggak bisa. Kalau kita udah tahu tuh emosi apa, baru bisa dikelola gitu kan. Misalnya, ini paling sering saya jadiin contoh karena waktu itu menurut saya termasuk yang epic ya contohnya ya. Jadi dalam sebuah kegiatan, ketua kami ketika itu dalam sebuah kegiatan itu agendanya inilah pokoknya agendanya berantakan. Panitia yang ini nggak beres, panitia yang itu nggak beres gitu ya. Hai, yang di seberang sana. Jadi waktu itu semua pada pengen nyampein komplain ke ketua itu ya. Dan saya melihat itu adegan yang cukup keren dan suka saya jadiin contoh untuk soal emosi ini. Jadi dia bilang begini, apa kak? Semua datang komplain, semua gimana nih berantakan gini. Dia lagi dalam kondisi emosi, marah intinya, dia meja gitu ya. Saya lagi marah. Kalau mau komplain nggak sekarang. Menurut saya tuh kecerdasan emosi. Artinya apa? Artinya dia tahu dia lagi ngerasain apa dan itu dikomunikasiin gitu loh ke orang lain. Tapi lagi-lagi emosi itu harus dikelola. Atau misalnya saya ke anak-anak, kalau dulu ke anak-anak masih kecil-kecil, sekarang udah kuliah 2 orang ya. Jadi waktu masih kecil misalnya nangis gara-gara apa gitu misalnya. Kalau orang yang punya kecerdasan emosi itu istilahnya itu diafirmasi perasaannya atau emosinya itu lagi sedih ya nanti. Diakui bahwa dia bisa merasa sedih. Iya nggak apa-apa nangis aja nanti. Emang nyebelin emang kayak gitu misalnya gitu ya. Diafirmasi gitu kondisinya. Tapi kalau saya biasa suka saya kasih tambahan. Tapi jangan lama-lama gitu. Maksudnya supaya dia belajar meregulasi emosinya. Dia belajar untuk mengelola emosinya. Boleh nangis, boleh sedih, tapi jangan terlalu move on gitu. Maksudnya gitu. Ya itu ya. Jadi yang kedua mengelola emosi. Kemudian yang ketiga, nah kalau yang pertama dan kedua bicara soal emosi diri kita pribadi, kalau yang ketiga dan keempat bicara soal kita dan orang lain. Kita udah bisa mengenali emosi diri kita pribadi, tapi kita juga harus punya kecerdasan memahami emosi orang lain, gitu. Ya. Kadang-kadang ada orang yang memang nomor satunya udah kolas gitu ya, udah selesai, tapi jangan-jangan dia nggak pandai memahami emosi orang lain. Tadi itu misalnya yang saya contohin, gesturnya udah marah loh semuanya loh gitu. Terus begitu dia bilang enggak, kita percaya gitu. Jangan percaya gitu. Itu lagi marah, jangan disenggol-senggol gitu ya. Tapi senggol bacok gitu kan. Ya tadi itu mengenali emosi orang lain. Kok kayaknya dia agak beda ya, biasanya ceria, biasanya gini kok kayaknya agak beda ya. Kita kenalin emosi orang lain, kok kayaknya lagi nggak mood nih, lagi ada apa nih. Kemudian yang keempat tadi itu sampai dengan tahap bisa mengelola hubungan emosi kita, berinteraksi secara bijak dengan orang lain. Lanjut Mas. Ya ini Ramadan ini lagi hype banget bahasan ini dan suka saya ulang-ulang. Saya kemarin barusan ngisi di LTTQ Al-Haq ya, itu banyak ibu-ibunya ya.
bahasannya soal sosmed ya, bijak dan cerdas di era digital gitu ya. Ini tiga ini saya sampaikan juga. Sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan, ngisi di Robani, sama audiensnya juga Gen Z, ini juga yang saya sampaikan ya. Dan kayaknya memang kondisi yang secara umum sedang kita hadapi sekarang sih. Kalau saya ngebahasainnya begitu ya, 3C supaya memudahkan. Ya. 3C problem kita yang sifatnya kekinian ya, terkait dengan kecerdasan emosi. Yang pertama distraksi, yang kedua komparasi, yang ketiga validasi. Ya. Apalagi afirmasi, terasi, intinya biar gampang deh gitu ya, tiga ini ya. Yang pertama distraksi. Kenapa saya sebut konstan? Karena sekarang kita nggak ada barang ini dalam hidup kita, iya nggak? Rusak sebentar, hilang, harus segera ada gantinya. Kalau dulu, zaman saya masih kuliah tuh kayak baru awal-awal ada handphone deh. Handphone yang Ericsson atau yang Nokia 3315 itu ya, bahkan yang lebih kuno lagi deh kayaknya. Ya masih monokrom ya. Ini masih monokrom, cuma hitam putih doang. Nggak bisa dipakai nonton film. Saya pernah lihat tukang jeruk tuh masih megang tuh tukang jeruk di pasar ya. Masih megang tuh HP kayak gitu. Masih ada HP kayak gitu ya. Tapi maksud saya zaman dulu itu ini bukan sebuah kebutuhan yang sedemikian loh. Dan kita tetap bisa hidup-hidup aja tuh. Kalau zaman dulu itu yang berharga tuh dompet ya kayak. Dompet gitu loh, kalau misalnya nauzubillah ada kecelakaan apa gitu, misalnya yang kita cari pertama tuh kan dompet gitu misalnya gitu kan. Kecopetan atau apa gitu. Kalau sekarang tuh ya HP. Karena bahkan dompetnya ada di HP kan. Pakai kris gitu ya. GoPay apalah gitu misalnya gitu kan. Jadi ini distraksi gitu sekarang ini. Kita misalnya ngajinya di sini, Qurannya di sini. Gak lama muncul apa? Notif WA, centring gitu kan misalnya gitu ya. Langsung berhenti ngaji kita. Distraksi. Terus distraksi ya banyak banget gitu, distraksi karena kita nyalain semua notifnya gitu kan. Makanya salah satu saran saya untuk mengurangi distraksi, matiin notifnya gitu. Ini saya termasuk yang nggak pakai notif ya, jadi kalau mau buka ya buka aja gitu misalnya. Dan sebenarnya banyak sih kalau tipsnya yang lain bisa banyak untuk mengurangi distraksi. Terus yang kedua komparasi. Komparasi itu apa? Banding-bandingin ya. Ngebanding-bandingin. Sekarang ini kan abad sawang sinawang digital. Kalau zaman dulu mah paling cuma tetanggaan kali yang lihat, waduh pagarnya ganti itu baru dicat tuh gitu kan. Motornya baru gitu kalau dulu kan. Kalau sekarang, wih berseliweran story-story. Wah, dia jalan-jalan melulu tuh. Dia ke kafe lagi. Era sawang sinawang digital, istilah saya gitu. Orang ngebanding-bandingin, ya apa aja deh ibadah, pencapaian gitu misalnya. Jadi misalnya saya sampaikan kemarin di ibu pada ketawa terbahak-bahak ya. Saya bilang ini misalnya nih, hatam Quran aja bisa jadi pencapaian. Alhamdulillah sudah hatam yang pertama, jadi story status gitu misalnya gitu kan. Zaman dulu mana ada, ya udah hatam aja udah gitu kan. Ya sekarang harus jadi status gitu loh. Atau kalau sakit masuk angin masuk rumah sakit, terus diinfus, masuk klinik Pramitra misalnya gitu ya, diinfus. Itu infusnya nama-namanya harus difoto dulu gitu kan misalnya gitu. Harus gitu loh ya. Komparasi ya. Akibatnya apa kalau ada komparasi kayak gini? Akhirnya kan kita kebanding-bandingin kan. Kadang-kadang tuh situasinya begini loh, bukan orang lain yang ngebandingin kita. Kita sendiri yang ngebandingin diri kita dengan orang lain. Atau yang udah punya anak, ngebandingin anaknya dengan anak orang lain. Lihat tuh nak. Bahkan kadang anak yang entah siapa, emaknya nonton COC, lihat anaknya pinter-pinter. Ya Allah, nak cakep itu pinter-pinter banget, mana cakep gitu misalnya kayak gitu ya. Terus lihat apalagi, itu udah tahfiz misalnya ya, hafiz 30 juz misalnya. Terus temen kamu tuh nak lihat tuh 30 juz gitu. Komparasi gitu kan, yang terjadi sekarang ini. Akhirnya minder, tidak puas, cemas, sulit menghargai pertumbuhan diri sendiri. Padahal pada dasarnya kita tuh kan bukan berkompetisi dengan orang lain ya. Kita tuh berkompetisi dengan diri kita sendiri. Soalnya kalau berkompetisi dengan orang lain, kadang-kadang lapangannya nggak sama, nggak bisa gitu. Kita tuh harus berkompetisi dengan diri kita sendiri.
Ini misalnya selalu saya ajak ngobrol kalau ke anak-anak saya, ya anak-anak saya udah gede-gede ya, yang kuliah ada 2 orang, yang satu SMA, yang satu masih kecil. Yang SMA kadang-kadang karena SMA-nya di sini suka saya ajak ngobrol. Coba nah, Ramadan ini pengen ada pencapaian apa? Pencapaian itu nggak harus yang sifatnya kuantitatif, material, apa-apa coba. Sesuatu yang bikin kamu ngerasa kamu berubah nih di Ramadan kali ini. Kelas 11 ya, kelas 11 SMA. Ya bismillah nih soal belajar. Good gitu ya. Berarti dia bisa tuh pencapaian dengan dirinya sendiri gitu kan. Rentan iri udah jelas gitu kan. Ya. Dan defensif. Lanjut. Haus validasi. Pada dasarnya memang sosial media itu diciptakan untuk memvalidasi, meminta validasi. Iya kan? Ngapain kita bikin story, bikin status, bikin konten kalau nggak dapat respon dari orang lain? Emang pada dasarnya begitu gitu. Dan itu ada tinjauannya tuh, ada saintifiknya. Kemarin saya sampai di SMA di Natar itu. Itu sampai yang meneliti soal itu tuh orang Israel yang terus sudah tinggal di Amerika, namanya Nir Eyal, nama bukunya The Hook, HOOKED, itu yang membedah soal bagaimana caranya supaya orang bisa ini jadi sesuatu yang memang jadi candu gitu, ya. Jadi habit, jadi candu gitu. Ada sih, ada pokoknya tinjauannya ya, tinjauannya. Orang Israel emang jago-jago soal begituan tuh ya. Jadi memang diciptakan sedemikian rupa. Saya ingat obrolan soal antara lain yang pertama-tama yang bikin orang jadi terhook, jadi terikat dengan itu adalah trigger, pemicu. Saya ingat banget pernah dibahas sama Panji sama Ustaz Felix Siau gitu ya soal trigger. Apa yang bikin orang mau melakukan sesuatu, dia butuh triggernya. Kenapa kita kebuka HP? Karena ada notifnya. Misalnya nih anak-anak yang mondok ya, anak-anak mondok kan gak boleh pegang HP kan. Masih di parkiran, emak bapaknya baru datang mau jemput dia pulang misalnya libur gitu. Masih di parkiran, apa yang paling pertama dicari nih? Kompak jawabannya HP. Dan yang paling pertama dicari apa? Notifikasi gitu. Itu triggernya. Kita haus validasi ya, like, pujian, pengakuan. Nggak tenang kalau nggak ada pujian. Dan nilai diri kita bergantung dengan komentar orang lain. Ini misalnya ya, termasuk kalau kita pas pulang gitu misalnya. Ya tadi itu gara-gara komen orang lain kan. Oh, kamu kok perasaan tambah gendut ya? Itu bisa kita ingat sampai dengan setahun kemudian. Perasaan tambah gitu ya. Itu sangat dalam gitu kalau sekarang ya efeknya. Ya. Karena tadi itu nilai diri kita tergantung dengan komen orang lain. Cepat goyah saat dikritik gitu. Ya. Nah ini kita berkaca aja masing-masing ya, kita begini enggak ya. Lanjut, next. Ini sebenarnya endingnya di sini, saya mau bawa di sini. Dan bukan lagi-lagi bukan dalam kerangka untuk ngejudge ya, atau misalnya jadi nggak boleh share apa-apa dong nih kita yang ini. Lebih baik kita private aja gitu. Dan kebanyakan anak-anak sekarang kan kayak gitu modelannya ya. Ini kali kalau saya kenalan gitu nih dengan sosmed-sosmednya, jangan-jangan profilnya profil gaya-gaya anak-anak Gen Z gitu kan ya, yang begini. Gitu, misalnya gitu. Itu saya pernah nanya ke anak saya gitu, kenapa gitu kayak gitu. Nggak, maksud saya kalau nggak mau mukanya nggak kelihatan ya masa pasang mukanya gitu loh, maksudnya sekalian ya. Tapi kadang-kadang begitu, atau dia kayaknya lagi keren banget nih gaya, tapi ditutupin pakai bunga anggrek gitu. Itu ngapain? Itu ngapain? Tapi kemudian saya tahu jawabannya ya. Oh rupanya karena kalau Gen Z itu nggak mau dijudge. Dia ingin menampilkan dirinya sebenarnya tapi nggak mau dijudge. Jadi kadang nanti kalau kelihatan mukanya jadi nanti dinilai oleh orang lain, takut dikritik gitu. Jadi saya nggak tahu bener apa enggak ya, relate apa enggak gitu. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Ini kita compare antara zaman Nabi dengan zaman sekarang ya. Dan saya juga mau menceritakan betapa sekarang, coba deh, mungkin di sini ada yang puasa sosmed dan itu bagus, nggak apa-apa. Saya juga pernah melampaui era-era yang seperti itu. Saya puasa sosmed, kecuali WA, khusus di bulan Ramadan, tapi pada akhirnya saya sudah sampai di titik bahwa
Justru bulan Ramadan memang bulan ketika orang lagi senang-senangnya dengan agama. Jadi sayang kalau nggak disambut. Jadi sebenarnya momentum dakwah juga gitu. Tapi kan kita yang paling tahu kekuatan diri kita ya. Coba deh perhatiin deh. Saya baca kayaknya banyak di Threads ya misalnya. Itu non-muslim lagi berlomba-lomba belajar puasa. Menarik banget itu. Menarik banget kalau menurut saya ya. Ini barusan saya lihat yang di Jepang. Bahkan sampai ada di relay sama TV nasionalnya gitu, di Jepang. Yang ngadain takjilan orang Indonesia. Mereka tuh tertarik gitu ya. Kok bisa ya orang mau nggak makan seharian itu? Karena katanya kalau di Jepang itu yang namanya makan itu bukan cuma sekadar makan yang sifatnya fisik biologis. Tapi sesuatu yang sifatnya sangat kultural. Adat makan itu. Makanya makanannya kan sangat-sangat gimana ya, estetik, sangat terkalkulasi gitu. Kalau makanan Jepang itu misalnya kayak gitu. Kok bisa ya? Coba deh perhatiin deh. Atau yang kedua, tadi dari non-muslim ya. Itu menarik gitu kalau menurut saya. Dan saya menduganya ini juga karena terkait dengan apa yang terjadi 3 tahun lalu ya. Pasca pecah perang di Gaza itu gitu. Yang kedua yang terjadi sekarang yang muslim-muslim. Yang katakanlah muslim-muslim yang non-practitioner. Saya juga baru dengar istilah ini. Waktu di Australia itu ada sebutan dosen saya tuh begitu. Muslim practitioner dan Muslim non-practitioner. Maksudnya apa gitu ya. Rupanya maksudnya non-practitioner itu aslinya maksudnya Islam KTP gitu. Jadi kalau Muslim yang menjalankan agamanya Muslim practitioner gitu. Oh gitu ya. Jadi gitu. Jadi coba perhatiin Muslim-Muslim yang non-practitioner di Ramadan kali ini tuh lagi berlomba-lomba. Guys, doain aku ya, alhamdulillah udah seminggu ini aku sholat 5 waktu. Nemu nggak yang kayak gitu? Saya nemu beberapa, itu banyak itu. Mungkin bagi kita nggak relate karena bagi kita ya harusnya itu udah bare minimum gitu kan ya, sholat 5 waktu itu. Ya bagi mereka enggak loh. Bagi mereka pencapaian, alhamdulillah dong. Ya maksud saya begitu ya. Kadang-kadang itu kan karena standarnya berbeda gitu. Makanya standar zaman kita sekarang dengan standar zaman Rasulullah, mari kita teliti sama-sama gitu. Ya. Kalau zaman Rasulullah yang terjadi apa? Spirituality itu, perasaan kebutuhan beragama, merasakan ada Allah itu, dilakukan secara privacy. Dan karena privacy, maka sifatnya intimacy. Dekat, intim dengan Allah, karena hanya kita dan Allah gitu yang memang tahu, yang tahu itu. Kita curhat-curhatnya ke Allah gitu kan. Tapi kalau sekarang yang terjadi apa? Spirituality itu disampaikan dengan cara visibility. Gimana caranya spirituality kita kelihatan. Tadi yang saya ceritain ya, hatam harus di-statusin gitu misalnya. Atau kalau yang agak-agak lebih tua ya, yang boomer-boomer ya, mereka nggak bikin status Kak. Mereka nge-share di grup keluarga. Saya tuh punya ya grup kerjaan ya, so-called grup kerjaan. Ada tuh bapak-bapak tuh yang suka nge-share apa aja gitu ya, pencapaian yang gak relate dengan kerjaan gitu. Cuman ya kita mah, ya gak apa-apa lah, bahagia dia gitu. Anaknya lulus terbaik, di-share di itu, ya udahlah gitu. Dan sebenarnya lebih sehat begitu sih, nggak problematik dibandingkan yang suka share di medsos gitu, misalnya share komplain rumah tangga misalnya gitu di medsos. Itu problematik kalau yang kayak gitu. Tapi intinya yang terjadi begitu gitu kan. Spirituality kita sekarang dibungkus dengan cara harus dilihat orang. Dan ujung-ujungnya adalah validasi, like, share, komen, subrek gitu kan. Yang terjadi begitu gitu sekarang ya. Kalau di zaman Nabi yang dilakukan oleh Nabi adalah mengajarkan kita untuk bisa intim dengan Allah, hingga akhirnya terjadi di kita adalah integriti. Karena apa? Kita nggak butuh validasi orang lain. Ketika bicara soal validasi itu validasi dengan manusia kan, bukan validasi dengan Allah kan, jelas kan. Minta validasi aja. Tapi kan sehat kan? Sehat selama dalam takaran yang sehat gitu. Pernah ngelihat orang yang sangat update everything, anything, anytime gitu misalnya. Sampai timeline dia tuh penuh gitu ya, kecil-kecil sampai aneh, karena
Saking suka update-nya, lagi ngambil sendal, update di foto, kasih quote gitu kan ujungnya. Sendalnya di masjid. Misalnya ya, sendal yang terbaik di masjid ya. Paling dong. Ya misalnya kayak gitu deh, lagi ngambil anduk tangan yang lagi gitu di foto misalnya. Sekarang kan gitu kan, estetik gitu. Saya nggak ini ya, kalau misalnya ini ya, jadi kesannya nggak boleh estetik ya, nggak boleh culture ya. Saya justru bahagia kalau ada anak-anak muda yang mendekati hal-hal yang sifatnya spirituality, entah dengan culture kah, entah dengan apa, estetika kah, bagus. Lihat nggak yang FYP, saya lupa di Chicago atau di mana tuh yang anak muda yang jadi imam itu ya, bajunya, outfitnya culture banget tapi jadi imam. Keren, saya bilang kayak gitu ya. Ya itu misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi pertanyaannya kembalinya ke yang atas. Jadi sekarang tinjauannya begini, soal boleh dan tidaknya itu kita pakai indikator ukuran itu yang di atas itu. Kalau nggak ada yang melihat, apakah saya tetap akan melakukannya? Kalau jawabannya iya, berarti itu pure, genuine, gitu ya, tulus. Mau dapat validasi orang, alhamdulillah bonus. Tapi kalau nggak dapat ya udah. Bukan berarti semua yang di-share itu salah ya, tapi tadi lagi-lagi kembali ke hati kita ya, niat kita gimana. Lanjut. Ini saya kutipkan, ini ending. Di dalam hati kita ada kekosongan yang nggak bakal bisa diisi kecuali dengan kedekatan kepada Allah. Karena memang nggak bisa. Kita ini memang makhluk yang material. Material itu bukan pasir, batu, semen ya. Fisik gitu maksudnya ya, material. Ya kita ini kan fisik, kita ini kan ada materinya gitu kan. Kita ini makhluk yang material sekaligus spiritual. Kalau cuma materialnya aja yang kita perhatikan tapi spiritualnya enggak, menjerit nih. Enggak nyaman nih, ada sesuatu nih yang kosong nih. Itu terjadi pada orang-orang yang secara material sudah selesai, tapi ternyata ada yang kosong, hampa. Gitu. Ya karena ini tadi nggak diisi dengan Allah gitu. Lanjut next. Mohon maaf saya belum sempat ganti dengan Park Ji Hoon ya. Sebenarnya udah kalau di tempat-tempat yang lain, tapi ya udahlah. Adanya ini endingnya. Cawanmu udah tua ya. Ya termasuk tua ya. Sebenarnya ada yang lebih muda-muda lagi sih. Ya. Kalau yang kemarin di SMA tuh saya tampilin semua tuh ya. Halan gitu ya. Roblox gitu semua saya tampilin ya. Tapi ya ini fenomena yang terjadi dan real gitu kan. Dan justru karena kita memahami bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita atasi, kita nggak denial gitu loh. Ya emang benar kok saya ngerasain kecemasan itu. Saya ngerasain kegelisahan itu. Jangan malah nggak mengakui gitu loh. Oh enggak kok saya baik-baik saja. Padahal it's okay not to be okay gitu ya. Kan enak ya kalau mau Gen Z ya nyambung gitu ya. Kalau yang kemarin ibu-ibu pengajian agak lama ngelek gitu ya. Tapi ya ini ya yang ingin saya sampaikan ya. Bukan karena saya udah hebat banget ya terkait dengan pengendalian diri ya, ini kita sharing aja ya. Sayang ya, mumpung Ramadannya masih agak lama nih, lumayan nih gitu ya. Kalau baru awal-awal kayaknya udah anxiety kan sayang gitu ya. Jadi mari kita bahas sama-sama. Walafuminkum, salam sayang, salam juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair, Umi yang sudah menyampaikan materinya. Untuk pertanyaan,